Jadi siapa bintang tamu kita? Madun Aska. Sebenarnya bukan Madun Aska nama asli lu ya? Bukan. Mardi. Kecilnya lu pengen apa emang dan tiba-tiba jadi perekam suara tuh? Gue masih inget banget ketika kelas 4 SD. Cita-cita kamu apa? Standar teman-teman gue jadi ABRI, jadi presiden, jadi polisi, Jadi dokter, pilot dan lain-lain gitu. Gue cuma ngejawab saya pengen kerja rambut gondrong, bebas, pakaian bebas, saya mau masuk. Boleh, enggak boleh. Guru langsung bilang gini, enggak ada. Sekalipun kamu HRD atau manajer di situ, kamu harus berpenampilan rapi gitu. Setelah bertahun-tahun akhirnya ya 5 tahun kesini baru sadar omongan itu. Oh ternyata benar. kru film. Jadi kejadian Ya itu sih. Pokoknya singkat cerita gue luntang-lantung, gue kerja serabutan apa-apa. 2010 gue ketemu ada almarhum sutradara Excel Permadi. Gitu, gue ketemu sama dia, gue diajak untuk ke film. Halo teman-teman, balik lagi di program Di Belakang Layar. Hari ini di episode yang angkanya cukup bagus, 1, 2, 3. 1, 2, 3 bagus banget loh. Ini berhubungan lagi loh sama orang ini. Biasanya tes cek 1, 2, 3. Gitu ya. Jadi siapa bintang tamu kita? Madun Aska. Sebenarnya bukan Madun Aska nama asli lu ya? Bukan. Mardi. KTP lu nama asli cuma satu kata? Satu kata. Mardi doang. Tadinya nggak bisa, gimana dong tadinya? Tadinya 3 kata. Di akte kelahiran? Ya nggak tahu ya zaman dulu. Gue umur 17. Gue ambil diem-diem sama nyokap gue. Gue rubah sendiri. Jadi apa? Jadi cuma Mardi. satu nama. Kenapa jadi satu nama? Karena dulu gue belum paham juga, karena menurut gue ribet banget. Nama kayaknya panjang lu apa dulu? Mardi? Treza Satria. Hah? Treja Tria. Susah sih memang dihafalinnya. Susah. Treja Tria. Susah. Mardinya di mana? Depannya. Mardi Tria. Mardi Treza Tria. Bukan Mardi Treza Tria. Susah. Tapi bagus loh. Treza tuh jarang loh. Jarang Tapi Treza. pengucapannya susah. Susah. Bener, Ya menurut gue. Iya. Gue lihat sih. banyak banget ya gitu. Iya. Terus lu Karena nyokap gue cuma satu suku kata. Tapi lu nggak sendiri, kita sama kok di ini gua akte lahir gua sama KTP gua juga satu nama sulung doang. Oh ya? Nggak ada landungnya. Lah, landungan nama kalau lu sendiri. kembali, kalau lu kembali, satu jadi 2, dia 3 jadi 1. Iya. Emang bisa ganti nama gitu ya? Iya zaman dulu mah tinggal ke kelurahan aja. Pak ini salah Emang namanya. zaman sekarang nggak bisa berarti? Kayaknya nggak bisa. Susah sekarang. Udah. Kok Susah bisa sekarang. makanya ya? Susah. Nggak sekedar bubur merah bubur putih ya ganti nama ya? Ya proses diomelin dulu deh. Oh. Karena harus pakai selamatan dulu katanya bikin nama. Bener, ini main enak. bener. Enak langsung dirubah aja gitu. Nama panggung lu kan Madun Aska. Ya, Pasti pertanyaannya dari mana dong munculnya dari itu? Madun. Nama Madun. Sebenarnya gini, itu dari dua nama sebenarnya sih, Madun sama Aska. Oke. Iya. Iya, tapi nama lu Mardi maksudnya. Iya, Mardi. Oke, Madun. Zaman dulu nih gitu. Bukan zaman dulu banget, kayaknya tua banget gue. Enggak. Dulu ada namanya sinetron Sengsara Membawa Nikmat. Tahu gue. Oke. Sandi Nayawan. Iya. Itu kan Midun. Iya. Jadi gue dipanggil sama, kebetulan dulu rambut gue cepak sama gitu. Gue dipanggil Midun. Akhirnya sama ibu-ibu sekitar rumah. Kenapa emang mirip sama lu? Enggak, karena rambutnya aja kayak cepak gitu. Sama-sama cepak gitu. Dipanggil Midun. Cuma karena udah familiar, akhirnya gue secara nggak sadar gue kenalan. Madun. Kayak Midun kayaknya nggak enak nih. Udah gue akhirnya gue Madun. Dan lu mengiyakan ya ternyata ya? Dia mengiyakan nama itu. Iya, karena ya udah familiar bertahun-tahun gue dipanggil itu. Gitu sampai zamannya dulu kalau belum ada handphone, telepon rumah. Misalnya teman gue gini, Bu, Mardinya ada. Oh, Madunnya ini dibalas gitu ya. Gitu. Makanya akhirnya ya udah. Akhirnya setelah itu kenapa ya gue bisa akhirnya gue memutuskan untuk ya udah pakai aja Madun. Nama belakangnya? Aska nama anak gue. Gitu. Berarti Aska baru ada ketika anak lu lahir. Ya. Lu berarti Madun doang. Madun doang. Cuma kan gue berpikir gini, kalau suatu saat gua terkenal, maksudnya bukan terkenal. Lu udah terkenal. Ya kalangan sutradara sama produser aja, bukan yang ke lain.
gue pengen bawa nama anak gue. Itu sih sebenarnya. Nama anak gue gitu. Dan terkenal sekarang kan. Dan namanya bagus loh. Madu Aska itu menarik loh. Maksudnya Tapi lu nyambung kan? Madu Naskah tuh sekarang lu jadi nyambung satu. sama Iya memang Madu disatu. Naskah. Jadi satu nama tetap Memang- sama kan. Iya, Tetap dari satu awal nama emang jadinya. udah disatuin Digabungin aja jadi tuh. satu gitu loh. Makanya kadang-kadang kan suka di kredit titel jangan dijeda dong. Oh iya Disambung iya. gitu. Karena orang pikirnya pasti dua nama kan. Iya. Iya. Berarti lu dengan nama Madu Aska. kan kalau mau terbang ke luar negeri nggak atau ini nggak bisa. Berarti Mardi ya? Mardi. Mardi dua kata ya? Dua ya? Iya. Di paspor lu. Di paspor. Mardi. Enggak, di paspor sekarang semenjak kemarin kan ini yang lebih sulit kan ketika umroh. Oh iya Ya, benar. itu Nama bokap dong. Iya, 2 pun kan nggak bisa Pak. Iya, iya. Ya kan? Akhirnya kan harus 3. Jadi lu pakai namanya? Enggak, harus 2 kan nggak bisa Iya satu. Lu pakai namanya apa? Nama bokap. Iya. Jadi pakai nama Muhammad depannya gitu. Dan Oke. Karena unik juga kalau sampai disuruh 3 deh Mardi. iya gitu. Makanya kalau di paspor gitu kan ada di sini ada aliasnya gitu. Iya. Madun ini kan dikenal sekarang dengan sound recordist tersibuk ya, salah satu yang Perekam tersibuk suara ya. perekam suara tersibuk, terlaris, sebentar lagi termahal Tidak juga. di Indonesia. Lu dulu kuliah apa dulu? Kita nanya. Gue nggak kuliah. Lu nggak kuliah. Nggak Nah, kuliah. makin nggak ini lagi nggak kuliah kan? Iya. Kecilnya lu pengen apa emang dan tiba-tiba jadi perekam suara tuh? Gue masih inget banget ketika kelas 4 SD standar ditanya sama guru, cita-cita kamu apa sih? Kayak gitu ya. Iya, standar ya. Itu zaman dia sekolah. Cita-cita kamu apa? Standar teman-teman gue jadi ABRI, jadi presiden, jadi polisi, Jadi dokter, pilot dan lain-lain gitu. Gue cuma ngejawab saya pengen kerja rambut gondrong, bebas, pakaian bebas, saya mau masuk boleh, enggak boleh, gitu ya. Maksudnya saya pengen bebas. Tanpa gitu. nyebut jenis pekerjaannya. Belum kepikiran. Pokoknya gitu aja. Gitu Iya, aja. jawabnya gitu. Terus guru langsung bilang gini, enggak ada. Sekalipun kamu HRD atau manajer apapun. di situ, kamu harus berpenampilan rapi gitu. Dan kamu juga nggak bisa seenaknya keluar masuk aja gitu, harus konsisten gitu. Setelah bertahun-tahun akhirnya ya 5 tahun kesini baru sadar omongan itu. Oh ternyata benar. kru film. Jadi kejadian Ya itu sih. Waktu lu SMP SMA makin lu detailin nggak keinginan itu? Enggak. Pokoknya tapi di kepala lu tetap sih itu si gondrong. Pokoknya gue keluar pengen masuk, gondrong, gue nggak mau kantoran, gue pakai baju bebas. pakai baju bebas gitu. gitu aja. Dan gue belum ketemu belum tahu juga. itu apa. Belum tahu. Gue baru sadar 5 tahun belakangan ini. Oh jadi omongan gue yang dulu ternyata ini tuh gitu. Lu masih ingat guru SD lu siapa itu tadi yang kelas Ada 4? kepala sekolah Bu Eda namanya. Lu masih ingat nggak? Masih ingat. Apa yang terjadi kalau lu akhirnya ketemu sama Bu Eda sekarang? Tahu. Enggak, Ya. gue gak akan nampilin kayak di situ kok. Enggak. Enggak sih. Apa ya gue bilang? Ya gue pengen kalau ketemu sama dia gue bilang gitu. Bu, ternyata saya omongin waktu saya kelas 4 benar. SD ini loh. Iya, Gitu. Ini saya gondrong loh. Iya. Gitu. Lu dari umur berapa nggak potong rambut? Segini aja rambut lu? Umur 20. Dari lulus, jauh 3 tahun setelah lulus SMA lah berarti. Jadi Ya? 20 udah gak pernah potong rambut gondrong? Iya gondrong, Iya. tapi pernah sih potong Iya. pendek gitu. Tapi Cuma gak pernah pendek gitu kan maksudnya kan rambut lu? pernah pendek waktu Comic Age yang kedua 2014 itu mencoba pendek. Oh gitu. iya itu pendek. pendek. Enggak pendek banget Pak Dip. Emang lu pendek gitu Itu ya? bener banget ya? Pendek banget Kayak gue? Mas Sulung lah Iya, kayak iya. pendek gitu. Cuma komplain pertama yang komplain rambut pendek itu bukan dari teman Siapa? dari ibu. Loh malah dia nanya kenapa? Dia ketawa, dia bilang katanya jelek Betawi ya. Dia bilang, jelek banget lu kayak tukang cilok, panjangin lagi gitu. Oh malah disuruh panjangin lagi? Suruh panjangin lagi karena memang mungkin udah terbiasa dengan rambut panjang ya. Gitu sih. Jadi lu waktu SMA ya menuju ke orang-orang kan harusnya kuliah. Ya. Lu nggak kuliah karena quote unquote nggak punya biaya atau emang lu waktu itu ngapain lu? Enggak. Sebenarnya orang tua sih masih mampu, cuma gue ini yang udah nggak mau. Emang nggak mau. Lu Nggak pengennya mau. apa? Apa waktu itu? Enggak gini, gue berpikir gini, gue anak pertama laki satu-satunya, adik gue cewek, gitu. Kalau gue sekolah dan maksud gue kuliah,
akan memberatkan Adik-adik lu. orang tua gue. Orang tua jadi adik lu bisa jadi nggak kuliah. Nah ya gitu, nggak sekolah. Gue takutnya gitu ya. Maksudnya gue sih belum pernah sama orang tua gue alasan gue ungkapin gitu ya. Maksudnya, tapi alasan gue pilih ya memang gue nggak untuk meneruskan karena. Tapi lu kerja apa setelah selesai SMA itu? Gue kerja itu gue serabutan aja sih. Waktu itu. Kerja yang bisa gondrong tetap dong berarti Tetap ya. gue waktu itu jadi. Tapi kan pas umur 18-19 belum gondrong dong lu. Ya semi. Oh semi. Oh, udah semi. Semi paling ya gitu. Gue kerja di bengkel. Motor mobil. Mobil. Gue Oke. kerja di mobil, bengkel. Awalnya apa sih? Cuma Montir. kenek. Apa maksudnya? Asisten montir. Iya, Ya yang ringan-ringan sampai akhirnya bisa turun bisa lah pekerjaan montir. Mobil lu mogok sekarang lu bisa lah pasti. Udah lupa Pak Dip. udah berapa tahun? Nggak bisa gitu. Ini bisa masih. Oke. Ya dulu kan zamannya manual Pak Dip. Iya. Gitu sih. Terus lanjut ketemu. Ini kapan nih ketemu musiknya kapan nih? Musik Ketemu soundnya maksudnya kapan? Enggak 2005 panjang ya? gue sempet di Bali, terus disuruh pulang sama orang tua. Alasannya katanya gini, nggak ada sejarahnya orang. Padahal waktu itu Pak Dip udah cukup lumayan gaji gue di Bali. Kerja apa lu? Ngapain? Jadi kayak supplier apa? Jadi ada bos gue punya toko, jadi gue yang mencari barang-barangnya kayak gantungan kunci, patung dan lain-lain gitu. Gue ke Ubud kemarin. Berapa lama di Bali? Sekitar setahun setengahan. Itu tetap gondrong boleh keluar masuk tadi? Boleh, boleh gitu. Karena kan ya kerjaannya cuma cuma mencari barang-barang. Setelah itu gue disuruh pulang, katanya nggak ada sejarahnya orang Betawi merantau. Gitu. Kalaupun memang ini rezeki juga pasti ada di sini. Akhirnya gue nurutin kata orang tua gue balik gitu. Gue balik sini bingung. Akhirnya terus gue balik lagi ke bengkel. Bengkel 2008 gue kena pengurangan. Waktu itu 2008 krisis moneter ya. 2009 itu 98 ya. 98 tahun pokoknya singkat cerita gue luntang-lantung, gue kerja serabutan apa-apa. 2010 gue ketemu ada almarhum sutradara Excel Permadi. Gitu, gue ketemu sama dia, gue diajak untuk ke film. Sebagai apa dulu awalnya? Gue pertama gue bilang gini, Dun kamu apa? Ya, saya serabutan apaan aja bang gitu, bengkel, mau bawa angkot apa gitu katanya. Gini, kalau begini sih kamu nggak ada majunya, dia bilang. Kamu ikut aja ke film. Nah saya bisa apa bang katanya, kan saya nggak ngerti film. Dulu gini Pak. Umur berapa sih lu dulu ya? Sekitar 20-an akhir. 25-an deh. 25-an. Terus gue bilang kalau gue nggak ngerti film gitu. Nah pada nggak tahu ya, gue dulu nyebutnya sutradara itu jenderal Mas Andung. Karena kenapa gue bilang jenderal? Karena sutradara itu dulu zamannya gue itu dia bisa masukin kemana aja, ke departemen mana. Makanya gue pernah waktu itu awalnya gue bawa mobil loh Pak Dip, bawa mobil lighting zaman dulu. Dulu gue waktu itu di Prima. Itu kalau nggak salah nih satu judul FTP 21 hari Pak Dip. Satu judul FTV 21 hari. Prima, masih Prima dulu. Durasi 1 jam. Durasi 1 jam lebih kayaknya. Dia itu shootnya sehari berapa tuh? Enggak, kurang tahu soalnya. Ingatnya waktu itu bikin FTP ada 2 scene ke Jogja, kita ke Jogja, real ke Jogja. 2 scene doang. Cuma 2 scene, ya memang real ke sana. Ini ya udah pulang lagi dan kita lewat darat. Ya, itu bikin lama itu. Kayaknya gitu sih. Pokoknya syutingnya itu soalnya dulu gini sih, sesama nggak tahu ya maksudnya. Ya maaf nih kalau misalnya salah gitu. Tapi setahu saya kalau syuting sutradara ini mampu jadi 18 hari, sutradara ini 20 hari.
Iya. Oh bikin 16 hari. Iya, dibikin-bikin gitu. Saingan. Akhirnya terakhir Kayak perang pokoknya- tarif ya. Ya itu karena ya mungkin semakin Iya, iya. wah ini kan costnya lebih rendah nih iya, gitu. iya. dan Pilih yang ini aja. hasilnya Iya. gitu. Akhirnya mulai dari situ sampai dari 2000 sampai 2004 nyari jati diri tuh Wadip. Oke. Karena pernah pernah di lighting, pernah di script, pernah di Jadi tadi lu ketemunya tahun berapa sih? Tadi lu bilang 2010, 2000 tahun kali? 2000. 2000. Iya. Oh tahun 2000 lu ketemunya sampai 2004 tuh berarti lu Nyari mencari terus. Nyari jati diri Iya, apa iya. yang enak Iya, gitu iya, ya, maksudnya iya. yang cocok di Iya, iya, gitu. iya. Sampai jadi Astrada pun pernah. Sempat. Pernah. Nah, yang perekam suara itu akhirnya gimana itu ceritanya? Aduh, kalau misalnya di itu sih dosa banget ya, Mas Danung ya. Karena gini, waktu itu kalau tim lighting itu kan banyak, bisa 5 sampai 7 orang. Iya. Art juga Iya, banyak. iya. Nah, kalau sound itu cuma berdua. Iya. Ya kan? Nah, Perekam suaranya sama waktu itu PTR. Iya. Sama sama Boomer. Iya, iya, Udah iya. dia mereka berdua. Iya. Gini, aduh kapan sih ya gitu ya. Berdoa gitu ya. Maksud gini, berdoa jahat. Iya. Ih, kapan sih lu sakit gue biar bisa ke situ gitu. Dapat seminggu, sakit beneran. jatuh orangnya kakinya patah jadi Ini yang mana nih Boomer? Boomer. Berarti lu mau mulai dari Boomer. Boomer. Ya, udah singkat cuma di situ di produksi itu gue nggak dapat apa-apa. Karena Maksud ilmu. iya. Karena gue dulu cuma datang situ udah pure ngebom. udah ngebegangin aja. Ngeset pun dia Dan lu enjoy nggak? Lu suka nggak? suka. Apa yang bikin lu suka? Karena basicnya memang gue suka suara Mas Landung. Ah. Gitu. Kayak misalnya kayak zamannya dulu secara nggak langsung gue tuh lebih suka ke kesunyian kayak misalnya lagi iseng nih ya udah gue jalan aja ke Gunung Gede sendirian aja yang memang menikmati suara air terjun binatang-binatang Berarti malam kayak telinga lu itu sebenarnya Peka ya? Peka lu Dip. Soalnya telinga lu sangat peka lu. Kalau lu misalkan lu dari dulu lu suka sama suara-suara kan? Iya, Iya. suka sih gitu. Makanya kalau diajak ya maaf ya gitu. Ya memang gue anak kampung, tapi gue tuh nggak suka diajak dugem. Karena menurut gue yang Bising. Suaranya itu Keramaian, bising ya. keramaian tuh lu nggak bisa berarti. Nggak bisa gitu. Kecuali ya konser rock yang masih bisa ya, Iya, iya, gitu. iya. Tapi kalau udah yang jedak-jeduk gitu, dugem udah mau dibayar juga nggak bakal mau Waktu sih. lu tadi Boomer ya udah. Oke. Project apa tuh dulu? Film FTV atau FTV. masih FTV? FTV. Jadi dulu yang ini buat teman-teman yang nggak tahu, Boomer yang dibutuhkan adalah kekuatan aja, Bang. Ya, Pegang gitu. iya pegang. Boom Pegang gitu. aja. Ya Nggak memang boleh turun, sih nggak boleh di sini pegal. dia cuma berapa kilo. Cuma setiap menitnya Tapi tuh kan naik lama, kan? naik 5 kilo. Kenapa Karena naik lu? naik 2 kilo. Kita pegang begini. Memang ringan. Ya kalau sebentar, Kalau lama jadi berasa. per ya? menit Oh, kita iya. naik 5 kilo, kayaknya 5 kilo gitu sampai darah putih naik ke muka gitu. Gitu Kalau sih. dialog panjang kan lumayan. Ya gitu. Makanya dia pasti perasaan lu kalau di retake mulu berasa ya. Berasa sama gini Pak Dip, sebenarnya Boomer itu sama seperti penari Pak Dip. Gitu. Kenapa? Dia tuh nggak boleh yang statis gitu Pak Dip. Dia harus yang memang harus dia ngikutin kayak misal blockingan dia jalan ke sana kayak memang harus di follow gitu nggak Gak boleh diem malah kayak kalau dia ibaratnya Berat ngapain ya jadi pakai ya? lu. Iya, satu Taruh berat aja juga. alat robot ya. iya sebenarnya. benar. Gitu sih. Dari situ apa ilmu yang lu dapat? Iya. Dari Boomer. tuh. Dari situ gue cuma sekedar bisa ngeboom. Gue nggak dapet ilmu untuk alatnya kayak gimana, ngesetnya kayak gimana. Ilmu yang dari Boomernya doang baru. Ya. Tapi dari Boomer tuh ada ilmu ini gak sih, Bu? Orang kan taunya pokoknya nggak boleh kena kamera, harus di luar frame. Sebenarnya ada ngatur jarak nggak, Bu? Oh, jadi gini Pak Dip, kalau zaman FTP itu ya udah memang pure enggak gitu, udah kita Udah ngomong, aja. udah gitu Pokoknya aja. di luar frame ya. Iya di luar Kena frame gitu. juga ntar dipotong ya. Iya, zaman dulu gitu. Nah setelah itu akhirnya dulu kan kalau sutradara itu mereka main tim.
Iya. Jadi kalau sutradara nggak jalan, yang lain juga nggak jalan, nganggur juga. Oh iya, bawaan jadinya. Nah, bawaan gitu. Iya, betul, akhirnya gue memutuskan untuk ya udah gue cari, akhirnya ketemu orang yang memang di film. Akhirnya gue untuk ya udah gue ngikut dia, gue belajar. Project pertama. Film pertama apa? 2004 gue menekunin sound. Sendiri. Enggak, gue ngikut orang. Ngikut orang. Berapa lama lu ikut dia? Ngikutnya sih sebenarnya panjang, cuma dalam jangka setahun setengah atau 2 tahun gue udah bisa menguasai. Lu belajar sama dia? Ya, gue belajar karena dikasih ilmunya ini gitu. Dan ada alatnya juga lu liatin bareng ya. Gitu. Nah terus itu di 2006 akhirnya gue udah megang Pak Dip. 2006 lu udah megang. Udah sendiri. pegang. Masih asisten apa emang Enggak, lu udah pegang sendiri? tapi Udah sendiri? masih jadi soundman FTP, iklan, dokumenter gitu. Itu belum punya alat sendiri dong waktu itu. Belum. Akhirnya terus 2007 diinin Pak Dip, ditawarin film. Gua nggak mau. Oke. Karena gua ngerasa gua belum mampu. Oke. Karena kalau menurut gua sound itu bukan sekedar lu ngerekam hasilnya clear, bagus, bukan begitu Pak Dip. Tapi lu harus paham, harus paham sound itu nggak melulu yang lu hasil clear, tapi lu harus punya konsep kayak gimana, audionya mau ya kayak gimana. Kadang kan terlalu clear juga malah. Nah iya, bisa juga kan. Terus sama ini Pak Dip, kita sound itu kalau menurut gue ini gue pribadi harus mengerti editing. Jadi lu harus bisa ngerti editing. Jangan hanya pada saat itu juga. Jadi pada saat post akan seperti apa lu harus tahu. Contohnya gini Pak Dip, kita bertiga, kita main tabrak-tabrakan nih, dialog. Tapi begitu cover ke sini, itu nggak boleh ditabrakin dialognya. Nanti di editingnya baru ditabrakin gitu. Nggak boleh overlap. Makanya kan selalu kalau misalnya jangan overlap ya dialognya itu. Satu gitu. Kedua yang memang harus punya konsep gitu. Kadang-kadang kalau gue sendiri gue suka baca 3-4 kali skrip itu karena harus benar-benar menguasai gitu sih. Karena gue ingat waktu kita project, gue sama Madun tuh udah berapa project ya? Udah berapa? Waktu sama Ernest mah kita mengawali dari Cek Toko 11 Cek Toko 11 ya. Pertemuan gue sama Madun tuh di Comic 8 lah. Comic 8 1 ya? Comic 8 kita ketemu sampai akhirnya project perdana Imaginary Ngeri Sedap ya pasti sama Madun lah. Gue ingat di rumah Madun tuh, kita kan kalau di rumah malam pasti harus ada, lu ngambil kan suara bunyi-bunyian orang ngobrol gitu. Karena kalau kita lagi ngobrol di misalnya di luar, berarti kan kiri kanan ada suara binatang, harus lu ambil. Suara ombak, lu ambil. Atau kalau kita lagi di lapo, berarti kiri kanannya harus ada suara orang lain. Nggak boleh lu terlalu clean. Nah kayak gitu-gitunya kan nggak bisa lu cuma sekedar merekam yang dialog doang kan. Itu, memang harus berkonsep. Ya kan? Contohnya gini deh, di rumah yang ngeri sedap, mindset. Itu gue tutupin karpet. Kan itunya seng. Seng. Di sana kan rumahnya kan karakternya nggak ada internet, langsung. Nah kenapa kasih karpet? Karena ada 2. Kalau hujan ya memang tetap kita nggak bisa, kita nggak bisa syuting ya, keganggu suara. Tapi kalau gerimis, kita masih bisa tetap take. Karena kalau seng nggak bisa, pasti bunyi. Walaupun segerimis itu berisik banget. Satu gitu. Kedua, kalau seng itu kan dia memuai. Kalau malam bunyi. Enggak, kalau siang Pak Dip. Tak. Nah itu. Nah untuk ngindarin itu makanya ditutup tuh semua. Waktu itu berapa pokoknya habis banyak deh itu. Betul. Karpet yang lagi kita injak hari ini adalah karpet yang ada di sana. Kebetulan produsernya support sound. Gue minta ini untuk kebutuhan ini gitu. Ya karena gue pikir kan daripada retake kan sama aja kita mengulang kan, mendingan kita semua beres lebih baik lah. Iya. Project perjalanan gue yang akan jalan di bulan
ini bersama lu juga kan mungkin pada lihat lah agak lain juga bersama Madun lagi gitu. Ya semoga perjalanan kita panjang ya Dun. Amin. Jadi project pertama lu film tapi yang lu pegang sendiri apa Dun? Film yang lu inget Dun? Itu gue di 2010 judulnya Senggol Bacok. Oh iya, Senggol Bacok. Sutradaranya almarhum Iqbal Rais. Iya. Itu project pertama lu lah ya. Itu salah satu yang menurut gue yang berjasa juga sih di karir gue ya gitu, karena gue sempet sampai mau resign, gue udah mau jalan, gue bilang gue cabut deh dari project ini, dia bilang gitu. Gue bilang kenapa? Gue tuh paling takut mengecewakan orang, Mas Landung. Gue nggak mau mengecewakan orang gitu. Lu udah bayar gue, tapi lu, nah itu yang gue takutin gitu. Akhirnya dia sama Iqbal dulu dia bilang, lu yakin nggak? Lu bisa? Ya gue yakin bisa. Sama begitu pula juga gue yakin lu bisa. Ya udah kita jalan. Gitu. Lu dari awal berarti sempat nggak, lu sendiri sempat nggak yakin, makanya lu milih mau mundur. Sebenarnya yakin sih yakin Pak Dip, cuma yang gua bukan masalah nggak yakin ini, gue yakin bisa, tapi gue takut mengecewakan orang, udah itu aja. Walau kalau lu takut terus nggak akan dicoba proyeknya. Iya, dua hal yang berbeda sih, maksudnya dia yakin sama kemampuan dia, cuma lu gak mau kecewain orang kayak gitu. Iya gitu. Apa yang membuat akhirnya ya udahlah ayo dicoba aja kayak gitu. Ya diskusi sama sutradaranya, ayo lu bisa gitu. Lu yakin nggak sama SDM lu? Oke. Yakin. Ya udah, gue juga yakin, gue yang calling lu gitu. Bener. Karena gue calling lu, gue yakin gitu. Dan selanjutnya the rest is history, karena film-film akhirnya. Karena kan kalau udah satu dan jalan pasti kru kan di Indonesia kekurangannya adalah terbatas. Itu aja. Jadi Dun jadi sound recordist itu semua genre film udah pernah dong ya, horor, komedi, drama, action. Ya pernah. Semua udah lo ambil ya. Semua. Cuma belum pernah, tapi nggak mau sih. Genre esek-esek gitu. Oh iya. Paling nggak tahu ya itu mah prinsip sih. Dari semua genre film apa yang paling susah untuk mengambil itu sebagai semuanya sih susah Mas Landung, ada tantangan tersendiri sih. Jadi nggak ada yang memang bukan berarti drama lebih mudah daripada action gitu enggak ya? Gitu. Iya. Horor bahkan lu ketika ngambil proyek horor pertama lo apa? Susana. Yang mana? Susana saat Beranak dalam kubur ya. Yang Bene tulis kan? Iya betul. Soraya ya. Soraya itu. Nggak ada takut-takutnya dia mah. Nggak ada sih, cuma pas kesininya tuh ya memang nggak dapet aja sih, nggak dapet film horor gitu. Emang belum aja lah ya. Kalau emang ada mah dicoba mau. Iya, tapi kalau horor terus ada esek-esek nggak usah. Enggak lah. Berarti lu tetap termasuk orang yang mempertimbangkan cerita juga ketika tawaran itu datang. Terlepas dari perkenalan lu akrab banget sama saudaranya, tapi ceritanya esek-esek. Nggak mau. Lu bisa jadi nggak mau dong. Iya nggak mau. Nggak, itu sih pribadi aja ya. Bukannya berarti. Iya. Sok belagu nggak mau. Iya, itu pilihan itu memang prinsip lu. Kalau horor, akan gua ambil nih horor. Tapi kalau udah ke esek-esek nggak tahu ya gitu maksudnya. Tapi di luar cerita yang lo nggak mau, premis atau kalau kadang kan orang skrip belum ada, kayak gua ngobrol sama lu buat project yang jalan kan baru premis, sinopsis lah misalnya, baru project bahkan itu. Di luar itu lu masih mempertimbangkan nggak, lu dengerin cerita kayaknya gua nggak masuk deh, ini bukan esek-esek nih tapi ya enggak sih gitu sih. Sama ada juga yang ini sih Pak Dip, gua kesininya agak-agak ngelihat PH-nya, jam kerja gitu ya maksud gue. Timnya siapa juga berarti menjadi pertimbangan buat lu dong. Karena kan kadang-kadang jam kerja tuh berhubungan sama tim kan. Ininya siapa. Ya itu ya. Lu pernah syuting berapa jam paling lama rekor? Gue sampai jam proyeknya udah tahu lah yang mana dong. Jam 2. Tahu lah yang mana. Jam 2 dari pagi sampai jam 2
jam 2 besoknya. Jam 2 siang. Jam 2 siang kan? Enggak berhenti. Jam 2 siang kan project yang itu dong. Iya. Kita enggak usah sebut lah. Ya udah itu. Lu gimana jaga stamina lu kalau kayak gitu? Iya sampai gue bilang gini sama sutradaranya, besok-besok jangan calling gue ya gitu. Udah bilang gitu loh? Iya gitu. Dan terbukti sampai sekarang gue gak di calling gitu. Karena jam 2 aja kalau jam 2 subuh aja masih biasa loh sebenarnya. Jam 2 siang itu besoknya. Gila sih, itu sih gila kamu. Dari itu callingannya apa Dun? Pagi ya? Callingan hari sebelumnya? Pagi. Film. Ya adalah. Ya nanti adalah. kita bahas nanti aja. Kita bahas setelah ini. Jadi kalau orang nih Dun ya, mau belajar jadi sound recordist nih, anak baru gitu ya. Gue nggak tahu, mungkin sekolahnya ada kalau di luar negeri. Di sini gue nggak tahu ada apa nggak. Belajar harus gimana? Iya. Kayak lu nih, soalnya orangnya otodidak gitu, nggak kuliah. Gue nggak bisa bilang kayak gimana ya, gue karena basicnya gue kan otodidak. Nah, gitu. Jelas ada nih, contohnya ada lu soalnya. Iya, maksud gue kalau gue dengan otodidak, kalau mau belajar sound harus benar-benar harus dari bawah. Kayak gimana magang, dari bawah itu gimana? Ya magang, maksudnya. Stepnya gimana? Maksudnya tahap-tahapannya. Mulai dari runner. Ini yang gua rasain runner. Terus lu jangan malu lah ya. Iya. Mulai dari maaf gua dulu cuma ngikut sound itu suruh bikin kopi. Beliin rokok. Gua ngalamin kayak gitu. Ya, tarik kabel. Ya atau mungkin sekarang nggak itu tapi langsung ke tarik kabelnya coba tarik kabel. Iya, gitu lah ya. Sekarang gitu. Kalau dulu memang gue yang cuma duduk di samping, ngeliatin. Beliin kopi sana. Itu suruh tenangin tuh, wardrobe berisik atau apa gitu. Itu runner dari situ naik. Jadi sebelum boomer nih. Tarik kabel dulu. Karena dipercaya untuk ngurusin kabel aja udah lumayan. Itu yang udah itu. Sampai lagi kalau kita disuruh ngeset alat itu udah. Waduh, ini ilmu apa yang maksudnya udah bahagia banget gitu. Gitu padahal sih. Lu tuh harus ngejaga. Itu ada urusannya kan alatnya juga nggak murah ya. Gitu sih. Dari situ langsung ke utility itu ngurusin data, wireless, pasang wireless gitu sih. Iya. Kejadian terburuk apa Dun yang pernah Dun? Misal contoh kali paling buruk kan data hilang misalnya, tapi walaupun itu bukan di lu yang lupa ngecek ngerekam gitu, pernah nggak Dun? Hal terburuk yang dulu kan udah, tapi ya boleh lah dicerita. Hal terburuk apa ya? Ya paling juga lupa pencet tombol rekam. Enggak, kadang-kadang itu pernah terjadi. Kalau itu pernah loh pasti. Itu pernah terjadi, tapi ada hal yang ya menurutnya aneh. Itu nge-cut sendiri. Maksudnya? Recorder nge-cut sendiri. Kita record, adegan sedih. Belum kita ini dia udah nge-cut duluan. Iya. Itu pun terjadi kemarin ini juga baru terjadi juga. Bukan di film horor kan? Bukan. Itu tiba-tiba, nih kenapa ya dia bilang gitu? Nge-cut sendiri. Iya. Pada kasihan kalau adegannya lagi nangis lagi ya. Iya, makanya dia bilang, jadi udah pas udah langsung Astrada. Cut dia bilang. Kenapa? Ini nge-cut sendiri, bukan karena nggak kerekod gitu. Tapi pernah mengalami nggak kerekod juga sih. Dun, tapi gini, faktor telinga penting nggak untuk jadi sound recordist itu? Penting Mas. Apa yang lu bisa share ke teman-teman yang kalau ingin jadi sound recordist? Ya, per 3 bulan harus ke THT. Oh gitu. Ya, per 3 bulan. Buat ngecek kondisi, bersihin apa. Oh gitu. Di sini ada sound recordist gue, lu jangan lupa ke THT ya. Itu rutin harus ya? Harus rutin. Ya minimal 5 bulan deh. Lu selalu melakukan itulah ya. Ya. Gitu. Kelihatannya sepele tapi itu loh. Iya. Karena lu merasa enggak, gue masih bisa dengar. Iya, masih bisa dengar. Tapi kan beda ya. Sama untuk sound gitu. Yang tadi tahapannya dari wireless man itu naik ke boomer. Nah kalau udah sampai tahap boomer, dari boomer langsung ke asisten. Dari asisten baru jenjangnya untuk. Lu kalau tim lu itu satu film berapa orang? Lu bawa berapa orang? Tergantung berat filmnya. Biasa minimal paling minimal itu berempat sama gue. Di film terbaru ya Dipa berapa orang lu bawa? 4 asisten. Gitu. Karena gini ya, bisa sih gue cuma bawa 2 orang, tapi gue berpikir gini,
semakin ringan asisten pekerjaannya, kita semakin cepat nggak maksudnya merepotkan produksi. Maksudnya gini, entar lu nunggu sound. Nah, gue tuh paling gak mau. Entar lu nunggu sound gitu. Kalau lebih efisien kan lebih baik ya. Jadi masing-masing udah punya job desk masing, pasang wireless, tarik kabel di sini boom. Terus lu ngerekam kayak gitu. Jadi gitu. Sama gini ya, bukannya bosi. Jadi kalau misalnya kayak mau pindah ke sana, ya udah anak-anak yang gotong kok. Gulung kabel karena pengaruh banget sound recordist itu ketika capek dia nggak akan bisa fokus untuk merekam sih gitu. Iya sih. Itu yang lu sekarang nih ya, dalam satu film lu maksimal bisa ngambil berapa dalam satu tahun lu bisa ngambil berapa film? Maksimal 5 sih. 5 sih. Produktif. Mungkin bedanya soalnya prepsnya bedanya kan lu kan nggak ikut reading kan sebenarnya. Tapi paling biasanya ikut reki ikut ya. Tapi kalau memang film agak berat itu memang harus fokus di BPM-nya sih. Itu sih. Macam kayak Buya Hamka kan akhirnya dulu ada project yang Bene gua nggak pegang karena lu di Buya. Buya karena memang Buya memang harus banget gitu sih. Makanya lu selalu ikut reki karena juga harus tahu keadaan lokasi di sana. Nah ini Mas, gue tuh selalu kalau ada reki harus gue ikut. Oke. Harus ikut karena sampai lagi visit ya. Sebenarnya reki kan udah langsung block shot. Iya. Tapi kalau kita scouting visit, nah itu sound masih bisa menentukan nggak bisa di sini. Lu tahu bisa nggak bisa dari mana? Dari sekitar Mas. Sekarang gini, kiri kanannya keramaian atau misalnya kiri kanannya konser musik terus. Terus gini Mas, contohnya gini ya, waktu cek toko sebelah. Dulu jadi ceritanya itu kan memang di toko. Kampung toko gitu. Ceritanya itu udah memang di kampung, tapi di sininya waktu itu dikasih lokasi deket pelintasan kereta api. Kan berisik tuh yang bunyinya gitu ya kan, pelintasan kereta api. Nah, tapi kan nggak masuk di skenario yang ada kita harus nunggu dia tiap lewat. Gitu. Nah, itu gunanya sound recordist harus memikirkan kayak itu. Untuk gitu. Bilang lokasi ini bisa apa enggak? Gitu. Begitu juga yang kayak Buya Hamka gitu. Itu yang memang harus kayak waktu itu syuting di Kelok 44 kita ngeblok jalan gitu kan, kita main di perlintasan kereta api hanya bisa dipakai pada saat scene yang membutuhkan perlintasan kereta api gitu. Iya betul. Sisanya gitu. Tuh agak sulit ya. Kecuali memang di ceritanya itu memang makanya dekat situ gitu. Gitu sih. Karena kan lu ketika ngambil orang tuh kan suka mikir syuting satu take adegan selesai. Pada saat lu cover kan nggak mungkin, kecuali mungkin kita ngetek langsung 5 kamera udah cover semua udah langsung bisa one take. Jadi kalaupun gitu. Suara azan pun ya nyambung semua ya. Kalau nggak kan susah ya. Iya sih. Jadi dari film apa yang belum pernah lu kejar deh? Misal lu ngejar genre tertentu nih yang gue tertantang atau kerja sama siapa gitu. Terakhir sama gue soalnya Star Syndrome kita ngelakuin suatu hal yang live Mas. Jadi misalnya ada bandnya live, konsernya live itu Madun happy tuh. Nah, apa yang belum lo lakuin selain yang kayak gitu tuh? Ya gue sih kemarin tujuan maksudnya yang film biopik udah, film drama udah, yang film di hutan udah, film Comic Ed ya hutan ya. Hutan waktu itu sama almarhum juga. Komiknya juga ada komedi hutan. Juga. Itu kan hutan. Pokoknya udah ada tantangan yang memang setiap film udah ada. Terus akhirnya terakhir yang memang gue pengen ini syuting yang kemarin ini Pak Dip, masuk yang Star Syndrome. Yang konser. Karena itu yang gue belum pernah lakukan Pak Dip. Jadi orang ada ngeband tapi ngebandnya live bukan rekam, bukannya playback gitu ya. Gitu. Akhirnya yang dari situ ya memang gambling juga, sampai asisten juga bingung, bang ini gimana? Yaudah lu nunggu gue suruh gitu karena cuma ada di sini ini gitu. Jadi tinggal skalanya lebih gede ya. Konser. Gitu. Ya semoga gue beri dia bikin itu deh. Amin. Sama ini Pak Dip, ada sih
gue kepingin film orang bisu Pak Dip. Iya. Gue kepingin orang bisu ya, maksudnya kayak Charlie Chaplin kali kalau nggak ya? Enggak, malah karakternya dia bisu Pak Dip. Ya memang film ke depan kita ada bisu tapi ini nggak masuk sih. Iya. Gue pengen karakternya nggak ngomong diam aja. Main talentnya bahkan kalau bisa ya. Enggak, iya justru main talentnya. Malah nggak ngomong diam aja. Gue kayak punya konsep gini Pak Dip. Ketika nanti di mixing point of view-nya dia hening Pak Dip. Iya. Kan ada yang bisu itu ada yang mendengar. Iya. Tapi ini bisu dan tuli. Oh iya, gak bisa dengar, gak bisa ngomong. Iya, jadi dia ngelihat apapun udah hening aja tanpa ada ambience, tanpa apa gitu. Tapi ketika ke arah dia ada suara. Lu udah ngasih dia ide tuh film dia selanjutnya udah gitu aja. Oh gitu. Pengennya gitu sih. Selanjutnya gitu. Coba gue pikirkan ya. Soalnya kayaknya asik banget begitu point of view dia hening gitu. Gue lagi mikirin ini highlight ngomongan kita hari ini itu. Gue lagi mikirin idenya. Tapi kayaknya jangan-jangan sebelum gue pikirin ada produser lain yang nonton episode ini sih. Ya udah aja dong, gue ikhlas lah kalau itu. Ya pokoknya kepengen banget gitu ya maksudnya yang aduh kapan sih. Bagus lah kalau sebagai gitu sound recordist lu masih tertantang sama ide baru sih, menurut gue itu jadi lebih fresh sih buat lu nya ya. Jadi yang terpenting buat sound recordist jangan lupa ke THT itu sih paling penting. Karena lu kan nempel pakai ini terus kan. Sama gini Pak Dip, kalau mau jadi sound recordist, ini gue ya, bukan soundman keseluruhannya, maksudnya ini pendapat gue aja. Ketika lu mau jadi sound recordist film, lu harus bisa ngebum, udah gitu dulu. Lu harus bisa ngebum dulu. Jadi lu jangan sampai lu nggak pernah ngebum tapi langsung jadi sound recordist. Nah, gini, jadi kenapa gue bisa harus bisa ngebum? Karena lu bisa ngarahin asisten lu atau boomer lu. Kalau lu nggak bisa ngebum, dia arah kemana pasti lu bodo amat. Itu maksud gue gitu. Gue pertanyaan standar dari gue nih. Mungkin orang-orang suka nanya, kan di luar boomer orang pakai clip on ya. Yes. Bedanya apa Don? Dari sisi suara deh. Jauh lebih baik yang mana atau? Kalau gue pribadi lebih baik dari boom. Karena gini ya, gue pakai wireless itu sebagai backup. Sebagai backup yang memang udah nggak mungkin bisa ditangkap pakai boom gitu sih. Ya kadang ada ruang lokasi yang nggak bisa pakai boom. Tapi kalaupun bisa kadang-kadang kan lo emang tetap double kan Bu. Iya tetap. Jadi nanti kayak di mixing itu dipilih, ada pilihan gitu. Yang kira memang yang mana ini yang mana nih gitu. Tapi tetap aja kan di mixing juga gue selalu sama orang mixingnya ya utamain di boom. Jadi lu terlibat juga dalam proses mixingnya juga lu ikutan ya? Nggak keseluruhan yang ikut gitu, tapi kita ngasih ide kayak misalnya gini. Nih gue punya ide gini, kita lempar ke bos kayak gini gitu ya. Kayak bahkan tag yang mana lu juga selalu nyaranin pakainya yang ini ya. Iya gitu. Terus kayak kemarin contohnya yang di ngeri-ngeri sedap kan itu ada kalau masih nggak orang suara toke Pak Dip. Iya. Suara toke. Gue aja inget. Ya tadinya tuh ada suara toke di rumah Pak Domu. Iya. Gue sama Adit orang mixingnya, gue bilang Dit, tolong angkat yang di rumah Pak Domu. Ibunya Pak Domu. Bukan, kali? yang di Jogja siapa? Pak apa? Yang jegel tuh. Ada yang ingat? Ya pokoknya itu. Di situ ada dua, itu daerah yang berbeda di Jogja dan itu kok memang kok rumah, ada ini, ada dua-duanya. Kok di rumah Jogja ada toke maksudnya? Kenapa harus ada toke lagi? Ada toke lagi. Nah ini udah kalau mau dibikin. Pak Pomo. Nah, kalau mau di rumah Pak Pomo ya di Pak Pomo aja, nggak usah di rumah mamanya. Sedetail itu. Iya. Nggak boleh di rumah mamanya. Gitu sih. Oh, yang gue ingat soalnya di rumah ibunya Pak Domu kan ada toke juga tuh. Iya. Nah itu ya memang akhirnya untuk mengangkat di rumah Pak Pomo akhirnya pindahin ke situ. Iya, itu nggak usah ada itu sih. Karena lebih ke mungkin memang di malam hari ada toke, tapi maksudnya di setiap tempat ada toke terus. Iya, kalau lebih ke sana sih. Kalau ini kan gini Pak Dip, kebanyakan kan kalau di rumah-rumah kayu gitu kan. Toke itu. Toke itu ada di rumah kayu. Rumah kayu. Nah ini di Pak Pomo kan rumah kayu. Sebenarnya emang masuk ya. Masuk, tapi nggak enak aja di setiap kok rumah kayu semuanya. Sedangkan ini kita punya gap
gap Sumatera dan Jawa. Iya. Gitu. Jadi kita mau kalahin yang mana? Udah kalahin. Lebih prefer jangkrik ya. Nah itu. Makanya yang pas ngobrol itu sebenarnya ada maknanya sih. Suara toke itu sih sebenarnya. Kenapa ditaruh di rumah itunya Pak Domu, mamanya ibunya Pak Domu. Gini, kalau zaman dulu gini Pak Dit. Itu banyak ada artinya kan. Ada artinya. Betul, gue tahu. Toke tuh ngomong tuh sebenarnya ada maksudnya. Ada maksudnya. Jadi kayak misalnya toke gini. Kenapa toke gitu? Dia mau ngadu kan? Iya. Curhat ke ibunya. Iya. Dia sebelumnya masih dia diam. Toke bunyi. Iya. Kenapa gini? Kalau zaman dulu nih guenya toke itu antara kalau misalnya miskin, kaya. Ke suara toke tuh kita ngikutin. Dia berhentinya di mana kan? Di mana nih? Ini kayak milik kancing maksud lo ya? Iya. Kalau di Betawi kayak gitu, miskin kaya. Nah itu mewakili mewakili gue ngomong apa enggak? Ngomong apa enggak nih? Akhirnya memutuskan untuk ngomong. Itu sih sebenarnya sih makna. Terus sama ada kalau didengerin di scene ruangan di ruang makan yang Pak Domu yang sendirian di meja makan, itu dominan satu jangkrik bunyi. Oke. Kenapa satu jangkrik? Karena mewakili untuk kesepiannya Pak Domu ditinggal anak istri. Segitu detailnya. Gitu. Dan semua jangkrik sama toke itu ada yang lu rekam enggak? Kalau toke enggak. Toke enggak. Jangkrik yang lu jangkrik suara ombak itu lu rekam live. Itu rekam langsung sih. Oke. Gitu. Padahal tokenya lagi nangis loh tuh. Don, thank you banget hari ini kita dapat banyak. Gue walaupun sering kerja sama lu kan beberapa hal juga gue jadi baru kegali. Insight loh. Siap. Dan nama asli lu jadi kita baru kebuka di sini. Kayaknya lu gak pernah nge-share ya nama asli. Gak pernah nge-share. Jadi selama ini cuma yang tahu cuma produser sebenarnya sih. Karena gue tahu Mardi doang, karena kalau sign kontrak satu kata doang nih. Iya. Gitu. Don, thank you banget. Makasih. Semoga kita pekerja sama kita bisa lancar-lancar di film-film selanjutnya dan kayaknya pasti berikutnya bisa jadi melibatkan ada talent lu juga sih, Mas. Amin. Amin. Thank you. Semoga kita terus bisa berkolaborasi. Amin. Buat teman-teman yang udah nonton di episode 123 ini, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di episode 124. Terima kasih.